Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini cerita yang berjudul Dendam Arwah Agatha memasuki part yang ke-13. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Cerita ini masih tetap ditulis oleh akun yang bernama Naila Nur Fajriya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Terima kasih banyak untuk bantuan dokter dan juga para rekannya. Saya sangat bersyukur sekali karena masih ada orang yang peduli dengan keadaan yang kami alami sekarang ini. Ucap suami dari wanita itu yang mengatupkan tangannya kepada Stephen dan juga Clara sebagai tanda ucapan terima kasih dari mereka berdua. Jangan bilang seperti itu, Pak. Sudah tugas seorang muslim kan untuk selalu tolong-menolong, saud Stephen. Ia menurunkan kembali tangan pria itu. Baiklah Pak, saya beserta teman saya mau izin dulu untuk pamit. Jika ada apa-apa dengan istrinya, Bapak bisa langsung hubungi saya ya, ucap Stephen sembari memberikan satu buah identitas pengenal dirinya itu kepadanya. Terima kasih dok, terima kasih, balasnya. Setelahnya mereka semua bergegas untuk menuju kendaraannya masing-masing. Pasangan suami istri itu datang dengan menggunakan motor. Karena jarak tempuh kantor kepolisian dengan rumahnya itu dibilang tidak terlalu jauh, mungkin hanya memakan waktu 20 menitan saja. Setelah sampai di jalan raya, Stephen dan juga lelaki itu melambaikan tangan karena kedua kendaraan itu akan melaju ke arah yang berlawanan. Mobil yang ditumpangi Stephen berbalik belok ke arah kiri, sedangkan kendaraan roda 2 yang ditumpangi pasangan itu melaju ke arah kanan. Dalam perjalanan, tidak sengaja mata Stephen ini memandang ke arah kaca spionnya dan melihat Zahra sudah terbangun. Anak itu nampak memandangi orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi seorang ibu yang saat ini tengah memangkunya. "Cak Ayu, sudah bangun toh?" seru perempuan itu. Lalu mata Zahra kembali melirik pria tua yang ada di sebelahnya. Setelah saling pandang, dua orang yang memiliki kemampuan indera keenam itu kemudian tersenyum. Lelaki yang tengah mengemudi itu memutar arahnya ke arah rumah Clara. Dirinya seakan masih penasaran dengan ucapan temannya kala itu pada saat berada di kantor polisi tadi. Dan untuk menepis rasa penasaran yang membelit hatinya itu, ia pun memutuskan untuk memastikannya sendiri apakah Tante Eva memang ada keterlibatannya dengan kasus yang saat ini tengah diselidikinya bersama pihak kepolisian. Hal ini juga merupakan kesempatan baginya untuk langsung menanyakan kepada mama dari temannya itu perihal kekasihnya yang tiba-tiba disembunyikan di dalam biliknya. Jika memang semua peristiwa itu ada kaitannya dengannya, maka mau tidak mau Stephen harus mengambil tindakan lebih lanjut. Tidak peduli walaupun wanita itu adalah orang tua dari sahabatnya sendiri, kesalahan tetap kesalahan. Hukum tabur tuai itu yang berada di negara ini masih berlaku dan juga berjalan. Siapapun pelakunya maka akan dipastikan ia akan menerima hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya. Entah itu penjara seumur hidup, hukuman gantung ataukah tembak mati. Semuanya sudah tertulis di garis nasib. Pria tua yang duduk di belakangnya agaknya sudah mengetahui maksud dan juga tujuan Stephen yang membawa kendaraan itu ke arah lain. Beliau juga tidak ada niat untuk mencegahnya, karena menurutnya langkah yang diambil Stephen sudah benar, dan saat ini posisinya sudah berada separuh jalan dari niat yang telah mereka persiapkan sebelumnya. "Hati-hati Le, jangan ngebut," ujar Eyang Rekso yang mengingatkannya agar terus waspada saat berada di jalanan.
Stephen tahu, Eyang. Terima kasih sudah mengingatkan, sahutnya sembari tersenyum memandang beliau dengan menggunakan kaca spion yang ada di depannya. Loh, Steph, ini arah menuju rumahku kan? Ngapain kita kesini? Tanya Clara yang nampak heran karena matanya tidak sengaja melihat patokan nama jalan yang biasanya ia lewati. Nanti kamu juga ngerti kok, ini demi kebaikan bersama, ucap lelaki itu tanpa menoleh ke arahnya. Gadis itu nampak berpikir dengan keras. Apa Stephen masih kepikiran ya dengan kata-kataku tadi? Rupanya dugaan Clara sangat kuat. Tanpa harus menjelaskan lagi, otaknya ini tiba-tiba saja mengatakan dan juga mengantarkannya ke arah yang sama. Apa mungkin mamaku yang melakukan semua ini? Tapi untuk apa dan mengapa? Jika memang benar, ya nggak tahu lagi sih harus bagaimana. Sulit dipercaya rasanya, ungkapnya dalam hati. Matanya setengah berkaca-kaca, memikirkan bagaimana jika pelakunya memang betul-betul mamanya. Dua orang anak buah Eva datang lewat pintu belakang, hendak memberikan titipan dari dukun langganannya. Dilihatnya pintu belakang masih dalam keadaan terkunci. Mereka lalu memutar berjalan ke arah samping untuk sampai ke pintu utama. Digedor-gedornya rumah gedung itu. Namun di dalam sana masih nampak sepi sekali tanpa adanya suara sautan yang terdengar. Seorang temannya dengan tidak sengaja menyandarkan tubuh kekarnya itu pada daun pintu. Alhasil pintu itu terbuka dan tubuhnya itu hampir saja terjatuh. Wah, pintunya tidak dikunci bro, ucapnya. Mungkin bos lupa menguncinya. Yaudah, buruan masuk sebelum ada yang lihat nanti. Tanpa permisi mereka menyelonong masuk begitu saja. Namun saat kaki mereka melangkah melewati satu bilik yang tertutup, tiba-tiba saja tercium bau busuk dari kamar itu yang sungguh sangat menyengat. Ih, bau apa ini? Seperti bau bangkai. Wah, busuk sekali, ujar lelaki itu sembari menutup indera penciuman mereka. Kayaknya berasal dari kamar ini deh, sahut temannya itu. Tapi bukankah ini kamarnya bos besar ya? Mereka kemudian saling pandang sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam. Ceklek, tidak dikunci, celetuknya. Baunya semakin benar-benar menyengat hidung, sehingga membuat mereka ingin sekali mengeluarkan semua isi di dalam perutnya. Tidak kuat dengan bau bangkai itu, salah satu dari mereka memuntahkan cairan kental tepat pada tubuh busuk itu. Aku tidak tahan, lebih baik kita keluar dari tempat ini, ucapnya setelah perutnya merasa lega. Kini pemuda itu sudah berada di ujung pintu, sembari tangannya ini terus melambai kepada satu kawannya yang lain, yang kala itu tengah menutupi hidungnya menggunakan tangannya, dan masih tetap pada posisi memandangi satu tubuh yang nampak ia kenali. Hei bodoh, ayo, buat apa kau berlama-lama di sana? Apa perutmu itu tidak merasa mual? Teriak temannya dari luar ruangan. Ia tidak mengerti mengapa kawannya itu masih tidak berkutik dari tempat itu. Kemarilah sebentar, ada yang aneh dengan mayat ini. Akhirnya lelaki yang diam mematung itu pun bicara. Dirinya melambai kepada temannya itu untuk masuk kembali ke dalam bilik tersebut. Agaknya ada yang hendak ia bicarakan mengenai seonggok tubuh yang sudah busuk itu. Apa? Mengapa kau memanggilku lagi? Cepatlah, aku sudah tidak tahan ini. Rasa-rasanya perutnya seperti tengah diaduk-aduk jika berlama-lama berada di dalam ruang tersebut. Lelaki berbadan tegap itu kemudian mengambil secari kain. Lalu dirinya ini nampak mengambil sebuah korek api di dalam saku celananya, yang kemudian api tersulut pada kain itu. Alih-alih dirinya ini mencincing kain itu supaya belatung yang sudah menggerumuni jasad itu bisa dihilangkan sementara, supaya mereka bisa melihat wajah dari mayat yang sudah membusuk tersebut. Apa yang kau lakukan? Sudahlah, biarkan saja. Tinggalkan mayat ini di sini. Tidak ada gunanya juga, ucap kawannya yang sedari tadi mengomel karena tidak betah dengan bau busuknya.
lihatlah, bukankah dia?" Mereka terkejut setelah mengetahui wajah dari jasad itu. Dia bos kita, bro. Ih, serem nih. Lihat saja dadanya, bisa bolong gitu ya," celetuknya. Dirinya ini masih merasa bergidik ngeri, sembari terus menutup indera penciumannya menggunakan baju yang dipakainya itu. Mungkinkah ini yang dinampakkan karma? Bukankah bos kita selama ini telah melakukan pesugihan? Dan kita pun juga ikut andil menikmati bayaran yang kita dapatkan, ujarnya. Ia nampak beralih duduk di ranjang itu, seakan terpampang rasa penyesalan pada raut wajahnya itu. Aku jadi teringat pas terakhir kali kita menculik seorang wanita hamil di rumah sakit itu. Timalnya lagi, temannya lalu menghampirinya, ia mengusap punggung lelaki itu. Ya mau bagaimana lagi, semua juga sudah terlanjur kita lakukan. Lagi pula cari kerjaan yang halal sekarang kan susahnya minta ampun, ungkapnya. Lebih baik kita segera pergi saja dari sini, sebelum warga yang lain menuduh kita sebagai pelakunya. Ia kemudian menarik tangan temannya, bergegas untuk mengajaknya keluar dari sana. Saat hampir sampai di ambang pintu, tapi mayat itu, matanya masih fokus pada jasad busuk yang ada di dalam sana. Selain tidak menggagas omongan temannya itu, dirinya tetap menyeretnya untuk keluar dari ruangan itu sebelum kehadiran mereka di sana dicurigai oleh warga sekitar. Tidak mau ambil pusing dengan dosa yang dibuatnya. Selama menjadi anak buah Eva, setelah ini, dua lelaki itu memutuskan untuk kembali pulang ke desa dan berkumpul bersama anak istrinya di sana. Dan juga itu untuk menghindari sewaktu-waktu ada pihak kepolisian yang tiba-tiba saja menggerebek mereka. Saat mereka akan melangkah menuju pintu belakang untuk melarikan diri, dari pintu depan nampak segerombol orang baru saja masuk. Dan setelah matanya melihat satu gadis cantik yang tengah berdiri di antara beberapa orang itu, mereka nampak terkejut sangat ketakutan. Itu Mbak Clara kan? Anaknya si bos, serunya terbata-bata. Teman yang ada di depannya itu pun ikut menengok. Ia langsung menarik tangan kawannya dan kemudian mengajaknya untuk bersembunyi. Aduh, kok ya harus sekarang mereka datangnya yo? Bisa mampus kita kalau ketahuan, celetuk lelaki berbadan tegap itu. Silakan masuk, Eyang. Bu, inilah rumah Clara, ucapnya kepada Eyang Rekso dan juga ibunya Agatha. Gadis itu lalu mempersilahkan mereka untuk duduk. Steph, tolong temani mereka dulu ya. Aku mau bikinkan minum, sekalian kasih tahu mama kalau ada tamu, serunya lagi. Tiba-tiba saja Stephen ini menghadang langkahnya. Biarkan aku membantumu ya, lagi pula kau pasti kerepotan kan? Apalagi pas di rumah sakit tadi, kamu sudah mengambil alih semua pasienku. Tubuhmu itu ya pastilah sangat capek. Entah mengapa teman masa kecilnya itu berucap demikian, membuat dirinya mengernyitkan dahi, seolah bingung melihat gelagatnya. Clara hanya menyahutinya dengan anggukan kepala. Kemudian mereka berdua berpamitan untuk pergi ke belakang sebentar. Sarah yang sedari tadi berada di pangkuan ibu Agatha, kini dirinya memutuskan untuk turun dan memilih duduk sendiri. Mata gadis kecil itu nampak memiliki seluruh sudut pandang rumah tersebut. Begitupun pada Eyang Rekso yang kala itu melakukan hal yang serupa. Setelahnya, Sarah bangkit untuk sekedar berkeliling, melihat-lihat isi dari rumah megah itu. Dok, sini, duduk sama ibu saja, panggil ibu Agatha kepada Zahra. Tangannya melambai ke arahnya, berniat untuk mengajaknya duduk bersamanya. Ia merasa tidak enak jika membiarkan Zahra nyelonong begitu saja tanpa seizin yang punya rumah. Eyang Rekso menepuk pundak anaknya. Sudah, biarkan saja, lagi pula anak itu kan dekat dengan mereka berdua, jelas beliau. Wanita itu lalu mengangguk, kemudian membiarkan Zahra yang entah tidak tahu kemana perginya sekarang. Bra, kelonrang. Tengah asik membantu Clara menyiapkan minuman di dapur, mereka nampak mendengar sesuatu yang berjatuhan. Ya, kemungkinan benda itu berada tidak jauh dari tempat mereka berdiri.
Suara apa itu? Mama, teriak Clara yang mengira bahwa mamanya sedang berada di sana. Rupa-rupanya dua lelaki tadi tanpa sengaja telah menekan pintu yang ada di depannya itu terlalu dalam sebagai pegangan, sehingga membuat engsel pintu itu terjatuh dan mengeluarkan bunyi nyaring. Dasar bodoh, apa yang kau lakukan? Bisa ketahuan kita sekarang, bisiknya Riri sembari tangannya ini menjendulkan kepala temannya itu. Dua lelaki ini nampak ketakutan setelah dengan tidak sengaja telah membuat suara kegaduhan yang akan memancing mereka untuk datang memergokinya. Clara dan juga Stephen nampak saling pandang. Telinga mereka ini seperti menangkap suara seseorang yang tengah berbisik di balik daun pintu belakang dapurnya. "Shh, lihat itu." Stephen mengacungkan satu jarinya ke mulut, kemudian memberi kode kepada Clara dengan lirikan mata yang mengarah pada suatu benda yang nampak menyempil di balik pintu tersebut. Terlihat dengan jelas, satu kaki yang memakai sepatu tengah bersembunyi di belakang pintu tersebut. Stephen bergerak cepat untuk memergoki siapakah gerangan orang misterius yang sudah berani-beraninya masuk ke dalam rumah sahabatnya itu. Namun, Clara menarik lengannya, takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan lagi kepada pria yang sangat dicintainya itu. "Sudah tidak apa-apa, percayalah padaku. Aku pasti akan baik-baik saja," ujarnya pada gadis itu. Setelah meyakinkan Clara, ia lantas melanjutkan niatnya untuk segera memergoki dan juga menangkap seseorang yang bersembunyi di balik daun pintu tersebut. Stephen ini membanting pintu itu dengan kakinya. Nampaklah dua orang berjaket hitam dengan menggunakan topi yang memang tengah bersembunyi di sana. Maling kau ya?" Secepat kilat dirinya ini mencincing kera baju mereka sebelum dua orang pria itu berusaha untuk meloloskan diri. "Eyang, Ibu, Zara, cepat ke sini!" teriak Clara lantang. Mendengar teriakan dari belakang, mereka yang tadinya sedang duduk-duduk di sofa kembali bangkit untuk menghampiri suara yang telah memanggilnya itu. Begitupun dengan Zahra yang kala itu mengurungkan niatnya untuk membuka salah satu ruangan tertutup di rumah megah itu. Setelah mereka sampai di sana, mereka menemukan Stephen yang tengah beradu mulut dengan dua orang pria asing yang diduga adalah maling. Namun wajah dua lelaki itu membuat Clara teringat sesuatu. "Steph, muka mereka bukankah sama persis dengan yang ada di sketsa itu ya?" paparnya. "Oh iya benar, cepat kamu hubungi Komandan Agus sekarang, supaya mereka berdua bisa segera diamankan," suruh Stephen padanya. Ampunilah kami hanya disuruh oleh bos kami." Mereka nampak bersimpu di kaki Stephen. Stephen lalu mengangkat dua wajah itu untuk bangkit. "Berdirilah dan katakan, siapakah gerangan orang yang sudah menyuruhmu itu?" sentaknya kepada mereka. Tidak langsung mereka menjawab pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Stephen. Jemari mereka ini malah menunjuk ke arah satu ruangan tertutup yang manakala ruangan tersebut merupakan kamar Tante Eva. Kata yang terucap dari mulut lelaki itu mungkin agak terbata-bata, namun mata Zahra tidak bisa dibohongi. Memang sedari tadi ruangan misterius itu sudah mencuri perhatiannya di saat bocah itu melangkahkan kakinya ke rumah gedung tersebut. Pun dengan Eyang Rekso yang mempunyai pemikiran sepaham dengan gadis kecil itu. Tidak berselang lama, setelah Stephen menyuruh Clara untuk memberitahukan informasi tersebut kepada pihak yang berwajib, rupanya dua mobil dinas Kapolsek Mangku Alam telah sampai di olah TKP. AKBP Agus Sumanto bergerak cepat mengerahkan semua anak buahnya untuk meringkus dua penculik meresahkan itu. Beberapa senapan api yang tadinya terselip di pinggang mereka, kini benda itu teracung tepat di depan muka pelaku kejahatan tersebut. "Angkat tangan!" Sebuah ucapan lantang yang kemudian dilontarkan oleh kepala kepolisian terhadap para kriminal itu. Pria berseragam itu lantas memerintahkan para anggotanya untuk segera memborgol tangan mereka dan membawanya masuk ke dalam mobil. "Tunggu dulu, Pak."
Namun saat mereka akan membawa penjahat itu keluar, Stephen malah mencoba untuk menghalanginya. Hal itu nampak membuat Clara sedikit curiga. Jantung gadis itu kembali berdebar, takut jika Stephen mencurigai mamanya sebagai salah satu penjahat yang berkomplot dengan mereka. Ia lantas berusaha mencuri kesempatan dikala ada waktu luang. Kakinya ini mundur beberapa jengkal dari kerumunan orang-orang itu. Kini, matanya telah tertuju pada bilik yang masih tertutup rapat. Ya, gadis berusia 23 tahun itu mencoba untuk memastikan sendiri bahwa mamanya ini bukanlah manusia yang jahat. Tidak seperti tuduhan tanpa alasan yang dilontarkan Stephen terhadap mamanya kala itu. Mungkin memang orang tua tunggalnya itu telah memerintahkannya dan juga menentang kedekatannya dengan pria yang sangat dipujanya itu. Namun kalau untuk masalah menculik dan juga membunuh, gadis itu masih belum yakin jika mamanya adalah dalang dibalik peristiwa tersebut. Tanpa terkecuali, pada kasus rumit tentang menghilangnya kekasih dari Stephen itu. Entah apa reaksinya setelah dirinya ini mengetahui bahwa mamanya itu telah tewas secara mengenaskan akibat tulah pesugihan dan juga anutan ilmu hitam yang selama ini sudah ia geluti selama bertahun-tahun. Yang pada dasarnya, keserakahan akan gemerlapnya dunia telah membawanya pada jalan pintas yang menyesatkannya. "Maaf Pak, tapi masih ada yang perlu saya bicarakan," papar Stephen kepada pria berseragam itu. Ia lalu mengajak Komandan Agus untuk berdiskusi dengannya sebentar. Mereka berdua nampak bicara menjauh dari kerumunan orang-orang itu. Tidak tahu topik apa yang mereka bahas saat ini. Setelah mendengar penuturan dari Stephen, kepala kepolisian itu nampak menggunakan kepalanya yang seolah-olah menandakan bahwa mereka tengah bekerja sama untuk menyusun sebuah rencana. "Baiklah, kalau begitu, bisakah Anda mengantar saya langsung ke kamarnya untuk sekedar menginterogasi wanita yang Anda maksud?" Samar telinga semua orang yang ada di sana mendengar lirih pembicaraan di antara mereka berdua. "Mari Pak, ikut saya sebentar." Stephen lalu berjalan ke arah bilik Tante Eva, yang kemudian disusul Komandan Agus beserta anak buahnya yang lain. Lalu Eyang Rekso dan juga ibu dari Agatha juga nampak penasaran dengan apa yang hendak Stephen tunjukkan kepada mereka. "Wah, Mama!" Terdengar suara jeritan Clara dari dalam ruangan itu. Sesegera mungkin Stephen beserta yang lainnya berlari untuk menghampirinya. Saat kaki mereka melangkah masuk ke dalam kamar, terciumlah bau busuk yang teramat sangat menyengat hingga ke indera penciuman mereka. Nampak dinding dan juga lantai telah terpenuhi oleh ribuan belatung, beserta cacaran gedangan darah kering yang masih meninggalkan sisa. Di samping ranjang tempat tidur itu, terpamanglah sesosok tubuh mayat yang sudah membusuk, yang kini telah diserang oleh ribuan belatung hingga wajahnya hampir tidak bisa dikenali. Begitupun bagian dadanya yang bolong, yang pada kala itu nampak dihinggapi oleh ratusan lalat-lalat besar berwarna kehijauan. Para anggota kepolisian itu membagikan masker kepada semua orang untuk mengurangi bau menyengat yang ada di ruangan tersebut. Pun kepada Clara yang kala itu nampak syok melihat semua yang terjadi di depan matanya. Gadis itu jatuh tersungkur setelah menemukan jasad mamanya yang hampir tidak ia kenali sama sekali. Tetesan peluh putih mulai berjatuhan membasahi pipinya. Perasaannya tidak bisa ia kendalikan. Kemudian tangisannya ini memecah keheningan yang terjadi di ruangan itu. Tubuhnya lalu tergeletak di lantai, dan gadis itu pun akhirnya tidak sadarkan diri. "Ya Allah, Clara!" Melihat temannya yang tiba-tiba pingsan, Stephen ini bergerak cepat untuk mengangkat tubuhnya dan membawanya ke tempat yang terpisah dari ruangan itu. Lelaki itu turut merasakan apa yang Clara rasakan saat ini. Apalagi kematian tidak wajar ini menimpa seseorang yang sangat disayanginya, seseorang yang telah melahirkannya, yang merupakan ibu sekaligus ayah bagi dirinya. Apa yang terjadi sebenarnya pada kasus kematian Tante Eva masih diselidiki oleh pihak kepolisian ataupun pihak yang berwajib. Jika memang itu karena adanya campur tangan manusia lain,
maka Stephen akan memastikan bahwa orang yang melakukannya akan diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap orang tua sahabatnya itu. Namun jika kematiannya itu memanglah tidak wajar, maka kasus ini akan Stephen serahkan kepada Zahra beserta Eyang Rakso, agar mereka ini bisa menerawang melalui penglihatan batinnya mengenai kejadian sebenarnya yang menimpa almarhumah saat ini. Setelah membawa Clara ke kamar, Stephen kemudian kembali ke ruangan itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komandan Agus beserta anak buahnya itu. Beberapa anggota lainnya nampak memasang garis polisi di sekitar area jenazah, yang saat ini jenazah itu sudah dimasukkan ke dalam tanduk evakuasi dan akan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Pria berseragam itu kemudian menghampiri Stephen yang masih terpaku di tempat ia berdiri. Lelaki itu seakan masih tidak percaya dengan apa yang kala itu tengah menimpa Tante Eva. "Maaf, bisa saya meminta waktunya sebentar?" ujar kepala kepolisian itu kepadanya. Stephen tersadar dari semua lamunannya setelah mendengar ucapan tegas yang keluar dari bibir Komandan Agus. "Baik Pak, lantas bagaimana kesimpulan dari penelitian yang telah Bapak lakukan tadi bersama para anggota lainnya? Apakah sudah menemukan titik terang tentang pelaku pembunuhan tersebut?" serunya yang mengajukan langsung inti dari pertanyaan yang menurutnya sangatlah penting bagi dirinya dan juga Clara. Bukannya memberikan jawaban, pria berseragam itu malah menggelengkan kepalanya dan bergerak lebih maju dari tempat Stephen berdiri saat ini. Ini merupakan kasus yang sangatlah rumit, yang kali pertama saya temui dibanding peristiwa-peristiwa kematian yang sudah kami selidiki sebelumnya, jelasnya kepada Stephen. Ia nampak mengernyitkan dahinya setelah mendengarkan perkataan yang terucap dari mulut lelaki bertubuh kekar yang ada di depannya itu. "Maaf, maksud Bapak bagaimana ya?" tanya Stephen yang masih tidak paham dengan penjelasan yang sudah dituturkan kepala kepolisian tersebut kepadanya. "Begini, kami sama sekali tidak menemukan satupun sidik jari yang ada di tubuh korban. Pun dengan luka menganga di bagian dadanya itu, tidak mungkin jika semua itu adalah perbuatan dari manusia. Ini merupakan hal yang sangat mustahil, yang sulit dicerna oleh akal sehat manusia biasa seperti kita," papar Komandan Agus yang menjelaskan kembali secara detail tentang kasus rumit yang sedang ditanganinya saat ini. Stephen mengangguk paham. Rupanya kematian Tante Eva ada hubungannya dengan hal gaib yang sama sekali tidak mereka ketahui. Namun dua orang lelaki yang tangannya tengah diborgol kala itu nampaknya ingin memberikan sebuah informasi kepada mereka tentang jasad yang sudah membusuk itu. Stephen beserta kepala kepolisian itu kemudian melangkahkan kakinya ke arah mereka untuk menginterogasinya. Sudah beberapa hari ini Marissa absen dari pekerjaannya. Alasannya karena agak kurang enak badan. Tapi pagi itu Andre tidak sengaja berpapasan dengannya. Wanita yang pernah singgah di hatinya itu tengah berboncengan naik motor bersama teman seprofesinya sendiri. Sayangnya kala itu posisinya berlawanan arah dengan mereka, sehingga dalam pertemuan itu mereka nampak saling tidak tegur sapa. Yang mencuri perhatian Andre adalah cara berpegangan Marissa kepada Dimas. Entah itu hanya perasaannya saja ataukah memang di hatinya itu masih terselip rasa untuknya. Jantungnya ini memanas melihat mereka yang tengah berboncengan mesra naik motor pagi-pagi buta begini. Keinginannya untuk menyelidiki hubungan antara Marissa dan juga Dimas semakin kuat. Ia pun bertekad untuk mengikuti motor Dimas dari belakang secara diam-diam. Namun rasa penasarannya malah membawanya pada kenyataan yang tidak terduga tentang sifat asli dua orang terdekatnya itu. Tiba-tiba kendaraan roda dua itu berbelok arah dan memasuki gang kecil di kawasan kampung yang sangat terlihat kumuh. Terpaksalah Andre memarkirkan mobilnya di tepi jalan dan menguntiti mereka dengan berjalan kaki.
Setelah memastikan kendaraannya itu benar-benar terkunci, ia kemudian berlari ke arah yang dituju, dan semoga saja dirinya tidak ketinggalan jejak mereka. Ada hubungan apa sebenarnya Marisa dengan Dimas ini? Apakah mereka tengah merajut hubungan yang spesial? Sepanjang jalan, lelaki itu terus saja mengoceh. Saat Andre tiba di sana, ia hanya menemukan motor yang dipakai Dimas terparkir sejajar dengan kendaraan lainnya di depan ruko kecil. Namun dirinya ini sama sekali tidak mendapati keberadaan kedua temannya itu. Entah kemana arahnya akan menyusul mereka. Andre masih bingung, karena kawasan itu lumayan terbilang asing baginya. Apalagi tempatnya yang kumuh dan juga tidak memadai. Ada urusan apa mereka di sini? Dumelnya yang terlihat penasaran. Dirinya masih celingukan mencari keberadaan mereka. Ia lalu memutuskan untuk menunggu mereka di depan ruko itu. Hampir setengah jam lamanya menunggu. Matanya menangkap dua orang yang berpasangan, yang kala itu nampak buru-buru keluar dari rumah kecil yang ada di daerah tersebut. Ternyata setelah diamati, satu pasangan lain itu adalah Marisa dan juga Dimas. Mereka keluar dari rumah itu sambil bergandengan tangan dengan mesranya. Niat hati hendak memergoki mereka, namun nyali Andre ini mendadak menciut setelah mengetahui kedekatan hubungan di antara mereka berdua. Saat dua sejoli itu akan lewat di depan matanya, ia malah menutup wajahnya dengan menggunakan kardus bekas, agar mereka ini berdua tidak mengenalinya, bahwa dirinya sedang berusaha untuk mengikuti mereka. Saat motor mereka ini sudah melaju pergi, barulah lelaki itu menyusul berjalan ke arah depan, di mana di situ terdapat mobilnya yang sedang ia parkir di sembarangan tempat. Wajah Andre terlihat lesu, masih terbayang dengan jelas di depan matanya. Wanita yang masih sangat dicintainya itu bergandengan bersama seorang pria, yang tidak lain pria itu adalah teman kerjanya sendiri. Langkahnya terhenti, dirinya nampak kepikiran oleh sesuatu. Ia lalu kembali ke tempat di mana Dimas dan Marisa keluar dari rumah yang lebarnya hanya sepetak yang ada di kawasan tersebut. Andre memberanikan diri untuk bertanya kepada salah satu penghuni rumah kumuh itu untuk menyelidiki lebih lanjut tentang keberadaan mereka berdua di sana. "Pak, permisi, saya mau numpang tanya, Pak. Apa Bapak tadi mengenal dua orang yang baru saja masuk ke rumah ini?" Sambil menunjuk rumah yang dimaksud. Pria parubaya itu yang pada kala itu ditanyainya malah melihat penampilannya dari atas ke bawah. "Oh, rumah yang itu maksud Mas," sahutnya. Andre pun kemudian mengangguk. "Ini bukan rumah Mas, tapi penginapan. Dan penginapan ini saya yang punya," seru pria tersebut. Kali ini Andre nampak tercengang setelah mendengarkan penuturan darinya. Terselip ribuan pertanyaan mengapa Marisa dan Dimas tadi itu kok terlihat keluar dari penginapan kumuh itu. Apa jangan-jangan mereka? Dirinya mulai berpikiran negatif tentang mereka berdua. Untuk menepis kecurigaannya itu, ia pun bertanya kembali kepada si pemilik tempat tersebut. "Apa Bapak mengenal dua orang yang baru saja keluar dari penginapan ini?" tanyanya. Bapak itu menganggukkan kepalanya. "Mereka sering kesini kok. Bahkan pas waktunya bayar, mereka sering kasih tips lebih ke saya." Tapi ngomong-ngomong, Mas ini siapa ya? Kok tiba-tiba bertanya tentang mereka?" "Bukan apa-apa Mas. Harusnya tadi itu saya tidak sembarang kasih tahu informasi ke orang tentang siapa saja yang pernah menginap di sini. Berhubung sudah terlanjur, ya setelah ini Mas wajib bayar kepada saya. Anggap saja ini sebagai uang tutup mulut." Setelah memberi penjelasan kepada Andre, pria tua itu malah mendesak meminta uang sogokan darinya. Andre nampak menyungkingkan bibirnya. Terselip dalam hatinya bahwa sifat pria itu tidak jauh beda dengan kawasan tersebut, yaitu sama-sama kotor, sering memoroti seseorang dikala ada kesempatan. Apalagi dirinya itu tadi sempat melihat penampilannya. Mungkin saja dari segi berpakaian, pria itu lantas menyimpulkan bahwa Andre termasuk salah satu orang yang berdompet tebal. Ia lalu kemudian mengambil beberapa lembaran uang berwarna merah yang ada di saku celananya.
yang kemudian uang itu dilemparkannya ke wajah pria yang ada di hadapannya itu. Setelah mengantongi cukup informasi, Andre pun berlalu pergi dari tempat kumuh tersebut. Sepanjang perjalanan menuju ke mobilnya, kepalanya nampak menggeleng ke kanan dan ke kiri. Otaknya berusaha mencerna setiap kata yang keluar dari mulut pria tadi itu. Tidak disangkanya, ternyata wanita yang pernah menjadi pujaan hatinya itu mempunyai sifat lain yang tidak ia ketahui. Semua itu berbanding terbalik dengan sikap lembutnya selama menjadi suster di rumah sakit tempatnya bekerja. Rupanya ini sisi lain dari kamu, Cak. Benar-benar murah ternyata. Ia membanting pintu mobilnya, kemudian menginjak gas dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Entah kemana kali ini dirinya itu akan pergi. Dalam pikiran yang benar-benar sedang kalut itu, di perjalanan dirinya ini mencoba untuk menghubungi Stephen. Berniat ingin menceritakan tentang apa yang dilihat oleh mata kepalanya tadi kepada temannya itu. 2 hari yang lalu, saat di rumah sakit setelah menyelesaikan tugasnya, ia melihat ranjang Stephen sudah kosong. Dirinya juga tidak menemukan Clara beserta 2 orang yang merupakan anggota keluarganya dari Agatha yang ada di sana. Ia diberitahu oleh pihak rumah sakit bahwa Stephen beserta yang lain kala itu tengah keluar dari rumah sakit. Entah tujuannya kemana mereka kurang tahu. Dirinya ini beranggapan mungkin saja mereka sedang mengantarkan Stephen pulang ke apartemennya. Maka dari itu, ia memutuskan untuk meneleponnya sekaligus menjenguknya ke sana. "Andre, ada apa?" Suara sahutan Stephen dari seberang sana. "Gue ke apartemennya. Ada yang mau gue ceritain sama lo soalnya," celetuknya. "Ke apartemen? Ngapain?" tanya temannya itu. "Loh, lo bukannya udah sembuh? Kirain lo pulang ke apartemen," ujarnya. "Ya gue emang udah sembuh, tapi gue gak di apartemen. Gue lagi di rumah sakit sekarang," balas Stephen. "Ke rumah sakit? Lo udah balik kerja lagi? Kan lo baru sembuh, Steph." Nampak Andre yang mengomeli temannya itu lewat telepon. "Direm dulu kalau ngomong, jangan asal nyerocos saja. Mamanya Clara meninggal, Dre," tutur Stephen yang kemudian memberikan kabar duka itu padanya. Mendengar ucapan Stephen, Andre ini nampak syok. Dirinya pun memberhentikan mobilnya secara mendadak. "Innalillahi, kapan Steph?" tanyanya kembali. "Semalam bro, makanya gue di sini untuk nemenin Clara. Karena jenazah mamanya saat ini sedang diotopsi dan ditangani oleh dokter forensik," jelasnya kepada Andre. "Ngapain? Kok harus pakai proses otopsi segala?" Lelaki itu mengernyitkan dahi. Ia nampak heran dengan penuturan Stephen. Ya karena menurut pihak kepolisian kematiannya itu tidak wajar. "Gini deh, mending lo cepat nyusul ke sini. Soalnya ribet kalau diceritain lewat telepon," celetuk Stephen. "Oke, gue kesana sekarang." Kemudian percakapan lewat telepon itu pun ditutup. Kini dirinya harus berputar arah dan kemudian mengurungkan niatnya untuk ke apartemen Stephen. Karena temannya itu ternyata sedang berada di rumah sakit bersama dengan Clara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi yang disampaikan Stephen mengenai kasus kematian tidak wajar yang menimpa orang tua tunggal Clara itu, dan mengapa jasad itu sampai harus diotopsi, sekalian saja mumpung ada waktu luang bersama temannya itu. Dirinya juga berniat untuk menceritakan tentang kedekatan hubungan di antara Dimas dan Marisa yang menurutnya terkesan mencurigakan, seperti ada udang yang tengah bersembunyi di balik batu. Saat mobil Andre sudah berada di depan lobi rumah sakit, langsung saja lelaki itu turun dan menyerahkan kunci mobilnya kepada satpam yang bertugas untuk meminta tolong memarkirkannya pada kala itu. Nampak teman seprofesinya itu tengah berdiri menunggunya di tempat yang sama. Langsung saja mereka berjalan bersama menuju kantin rumah sakit untuk membicarakan percakapan yang sempat tertunda saat ditelepon tadi. Stephen melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Waktu rupanya terus berjalan, mengikuti arah berputarnya dunia.
Sudah memasuki pukul 8 pagi, padahal baru semalam kejadian tidak terduga itu terjadi di depan matanya. Tidak terasa hampir banyaknya masalah yang harus dipecahkan. Lelaki itu sampai mengabaikan jam istirahatnya sendiri. Terlihat dua kelopaknya yang menghitam seperti mata panda. Wajahnya pun juga lesu, ditambah lagi penampilan yang biasanya selalu rapi, kini nampak terlihat acak-adul tidak terurus. Ia kemudian mencari tempat yang nyaman untuk mengobrol. Kebetulan pagi itu beberapa kedai kantin masih belum ada yang buka. Jadinya, dirinya ini bersama Andre memutuskan untuk nongkrong di kursi kayu panjang yang tersedia di salah satu kedai yang buka 24 jam. Mungkin agak berbeda dengan kondisi kantin yang lainnya, yang nampak terlihat rapi dan bersih. Tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu satu-satunya kedai yang masih buka di sana. Langsung saja dirinya ini memesan 2 cangkir kopi hitam untuk melawan rasa kantuknya itu. Andre menatap lelaki yang duduk tepat di hadapannya. Dipandanginya wajah layu temannya itu. Terlihat benar beban yang ia sangga sendiri di pundaknya, tanpa seorang pun yang tahu apa saja masalah yang telah membelitnya itu. "Apa lo begadang semalaman?" tanyanya pada Stephen, yang ditanya lantas mengambil napas panjang sebelum menjelaskan satu persatu kejadian itu padanya. Gimana gue bisa tidur bro, sedangkan hati gue benar-benar kacau balau," lontarnya. Ia nampak memijat-mijat keningnya dengan menyangga satu tangannya di atas meja. "Maksudmu? Apa yang kau bahas saat ini mengenai kematian tidak wajar yang menimpa orang tua Clara?" tanyanya yang semakin penasaran. Andre menatapnya dengan wajah serius. Kedua telinganya terbuka lebar dan siap untuk mendengar kabar juga informasi yang akan temannya itu sampaikan padanya. Stephen menggaruk kepalanya. "Ya termasuk itu juga Andre," paparnya. Bentar, gue masih gak paham. Jadi maksud lo, apakah ada yang lainnya selain ini?" seru Andre. Stephen mengangguk pelan. Tidak berselang lama, pesanan kopi mereka sudah ada di atas meja. Sesekali, 2 orang itu menyeruput minuman panas yang baru saja diantarkan oleh pegawai kedai itu padanya. "Apa lo ingat dengan 2 keluarga Agatha yang kemarin itu datang ke sini? Nah, kakek tua yang memakai tongkat itu adalah eyangnya Agatha," papar Stephen dengan intonasi yang amat jelas. Andre kembali menyeruput kopinya, sembari telinganya terus mendengarkan dan menyimak setiap kata yang diucapkan oleh temannya itu. "Iya, gue udah tahu. Lantas, ada apa dengan mereka? Kok sepertinya setelah menyebut nama 2 orang yang akan menjadi mertuamu itu, raut wajahmu malah terlihat sedih begitu?" tanyanya dengan menyelipkan sepatah gurauan. Lelaki yang ada di depannya itu pun menggeleng. Entahlah Andre, tapi ada satu hal yang perlu gue sampein ke elu. Ini tentang penglihatan mata batin Eyang Rekso yang mendapatkan petunjuk soal menghilangnya Agatha selama ini, jelasnya pada teman seprofesinya itu. "Jadi maksud lo, kakek itu punya indera keenam? Terus bagaimana kelanjutannya? Di mana sekarang kekasih lo itu berada? Apakah udah menemukan titik terang? Apa alasannya Agatha menghilang saat itu?" Ribuan pertanyaan dilontarkan kepada Stephen, membuat lelaki yang berhadapan dengannya itu semakin bingung untuk menjawab semuanya. Dan tiba-tiba, Stephen ini mengambil dompet yang ada di saku celananya, lalu memandang foto berukuran 2R yang terpasang bersama Agatha di dalam lipatan dompetnya itu. "Apa kau mengingat wanita aneh yang tempo dulu dibawa Clara ke rumah sakit ini?" tanyanya lagi kepada Andre. "Wanita yang bau amis itu ya? Memangnya kenapa?" temannya itu kembali bertanya. Dirinya merasa heran mengapa Stephen tiba-tiba mempertanyakannya. Padahal asal-usul wanita itu juga tidak jelas. Di samping itu, mereka juga tidak saling mengenal. Kembali ia menghela nafasnya. "Dia adalah Agatha, Andre," sahutnya sembari mengusap lembut foto yang ada di tangannya itu.
Jawaban yang diberikan Stephen sungguh membuat Andre merasa kaget, antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar oleh telinganya itu. Kemudian ia mengingatnya kembali bahwa Tempo itu wanita yang dimaksud oleh mereka kala itu memang dalam keadaan tengah menggunakan masker, sehingga hanya terlihat sebagian dari seluruh wajahnya. Dan waktu itu, dirinya juga masih ingat betul bahwa saat itu ia dan juga Clara sedang menggantikan tugas Stephen untuk menangani beberapa pasiennya, yang kemudian memutuskan untuk meninggalkan Stephen dan wanita aneh itu berduaan saja di dalam ruangan tersebut. Namun, saat dirinya baru saja menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai dokter, ia malah disuguhkan oleh pandangan tidak terduga. Yang kala itu melihat Clara tengah terisak oleh tangisannya dan berkali-kali memberhentikan beberapa orang yang seliweran di rumah sakitnya itu untuk membantunya. Dan setelahnya, di saat mereka kembali memasuki ruangan, mereka ini menemukan Stephen sudah tergeletak pingsan di lantai dengan dahi yang bersimbah darah. Kemudian terbesit satu pertanyaan yang belum sempat dirinya tanyakan kepada Stephen, tentang gerangan apa yang membuatnya tidak sadarkan diri saat itu. Dan setelah mengamati lagi, ternyata wanita yang dimaksud kala itu sudah tidak berada di ruangan tersebut. Semakin paniknya dengan keadaan yang menimpa Stephen, mereka ini berdua sampai tidak memperhatikan tentang ketiadaannya di sana. Dan sekarang terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang sempat diurungkannya itu. Jika memang wanita aneh itu adalah Agatha, lantas mengapa kehadirannya malah membuat keadaan Stephen semakin terpuruk? Apa yang terjadi sebenarnya kala itu di saat dirinya dan Clara meninggalkan mereka berdua saja di sana? Apakah Agatha kala itu mencoba untuk menyakiti Stephen? Tapi kenapa? Apa alasannya? Sejenak Andre terbawa oleh lamunan tentang pemikiran negatif atas tindakan yang Agatha berbuat pada temannya itu. Namun semua dugaannya itu belum sepenuhnya benar sebelum Stephen ini menjelaskan secara detail keseluruhan inti dari ceritanya itu, agar rasa buruk sangka yang mengganggu pikirannya itu bisa ditepiskannya. Diajak ngobrol malah diem aja loh, paparnya yang menepuk lengan Andre dan berusaha untuk menyadarkannya kembali dari lamunannya itu. Iya sorry, otak gue tiba-tiba jadi traveling tadi itu saat dengar penjelasan lo tentang wanita aneh itu. Agak kaget juga sih dengan ucapan lo itu, tapi waktu itu lo gak salah lihat kan? Tanyanya yang mencoba memastikan lagi tentang penuturannya tadi itu mengenai wanita aneh yang disangkanya Agatha tersebut. Ya kali Londre, mata gue ini kan masih belum buta, sahutnya dengan perkataan sedikit pedas yang dilontarkannya terhadap pria yang ada di hadapannya itu. Jadi wanita itu beneran Agatha, ucapnya lantang. Refleks Andre bangkit dan juga berdiri dengan dua matanya yang melotot ke arah Stephen. Nada bicaranya yang keras sampai terdengar ke telinga beberapa orang yang ada di kedai tersebut dan membuat mereka semua beralih pandang untuk menatap mereka. Stephen melirik ke kanan dan kirinya, kemudian kembali menepuk jidatnya. Konyol, jangan keras-keras. Lihatlah semua mata orang itu menatap ke arah kita jadinya, dumelnya kepada Andre. Lelaki itu kini nampak malu dan langsung kembali pada posisi duduknya semula. Ya sorry lah, kaget gue soalnya. Rasanya antara percaya dan juga gak percaya dengan apa yang lo ucapin barusan, ujarnya kemudian. Ya makanya dengerin dulu, gue belum selesai ngomong malah lo main potong aja kalimat gue. Jadi gini, gue nemuin benda aneh yang tertancap di kepalanya saat itu. Karena penasaran ya gue cabut aja, dan ternyata setelah gue berhasil mencabutnya, gue shock Dre, karena benda itu adalah sebuah paku besar yang tertanam di kepalanya selama ini, jelasnya kepada temannya itu. Lagi dan lagi Andre dibuat tercengang oleh ucapan Stephen. Kedua matanya kembali melotot ke arahnya, mulutnya seakan terkunci dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, apa kau tahu?
Setelah gue cabut benda itu dari kepalanya, wanita itu tiba-tiba terbang melayang sambil menangis sesenggukan, yang kemudian tubuhnya ini menghilang di balik tembok ruangan itu. Lanjutnya lagi, keringat dingin pun mulai bercucuran dari dahinya yang kian lama menetes mengenai kemeja yang dipakainya. Belum juga ada respon dari Andre. Lelaki itu masih terpaku dengan dahi mengernyit, berusaha mencerna setiap kata yang terlontar dari mulut temannya itu. Tapi sorot matanya itu, Andre, yang gue heran, tatapannya sama persis saat waktu Agatha mandang gue. Entah mengapa seolah-olah gue ini merasakan ada sesuatu yang gak beres yang kala itu tengah menimpa Agatha. Sempat gue berpikir bahwa kuntilanak yang terbang melayang itu adalah dia. Itulah yang membuat gue syok dan tidak sadarkan diri waktu itu. Ibu Stephen. Terlihat matanya ini yang berkaca-kaca setelah menceritakan apa yang dilihatnya kala itu. Maksudmu, Agatha udah meninggal dan juga jadi hantu gitu? Ujar Andre sembari menggigit jari telunjuknya. Bulu kuduknya mendadak meremang saat menanyakan hal itu kepada Stephen. Lelaki yang ada di hadapannya itu menggeleng lagi. Gue belum sepenuhnya yakin kalau mata gue ini gak ngelihat sendiri jasadnya, Dre. Makanya gue meminta bantuan kepada Eyang Rekso dan juga Zara untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Toh ya, beberapa bulan yang lalu kita sendiri kan juga sudah mengajukan laporan orang hilang ke kantor polisi. Tapi sampai saat ini belum menemukan titik terang sama sekali tentang keberadaannya kan. Dan tanpa sadar setelah menceritakan semuanya, peluh putih yang tadi berusaha untuk ditahannya tiba-tiba menetes dengan sendirinya membasahi pipinya. Andre berusaha untuk menghibur sahabat baiknya yang kala itu tengah terisak tangis dan tertunduk pada meja yang ada di depannya. Posisinya kini beralih ke samping Stephen. Ia mencoba mengusap punggung temannya itu, yang kemudian Stephen ini langsung memeluknya dan meluapkan segala emosinya lewat tangisan. Hanya ini yang bisa ia lakukan untuk mengurangi beban yang selama ini dipikulnya. Mungkin sebagian orang akan menganggap dirinya termasuk lelaki cengeng yang sedikit-dikit mengeluh, mengadu tentang kasus yang tengah dialaminya itu. Yang tanpa mereka sadari, jangankan bercerita, untuk berbahasa basi pun Stephen ini seperti tidak ada waktu. Sudahlah Steph, kalau memang benar dia udah meninggalkan dunia ini, lebih baik ikhlaskan saja, ujar Andre yang masih terus berusaha menenangkannya. Enggak, gue masih gak percaya aja sebelum mata gue ini melihat sendiri jasadnya di hadapan gue, tegas Stephen padanya. Yang kemudian mukanya menjadi merah padam setelah mendengar kalimat yang terucap dari mulut pria yang ada di sebelahnya itu. Andre nampak menghela nafas panjang. Maaf kalau kata-kata gue tadi menyinggung perasaan lo, Steph, tapi gue gak ada maksud apa-apa. Tadi kan lo sendiri yang bilang kan kalau di kepalanya itu ada paku besar. Nah otomatis kan itu ada campur tangan orang lain. Bisa jadi juga ada orang yang berusaha untuk membangkitkannya kembali kan? Paparnya kepada Stephen. Stephen kembali melirik Andre setelah apa yang baru saja temannya itu katakan padanya. Yang lo katakan ada benarnya, dan gue juga udah curiga sama orang itu, timbal Stephen yang menanggapi ucapannya. Jadi lo udah tahu orangnya? Siapa Steph? Tanya Andre penasaran. Percuma, meskipun gue udah tahu, tapi orang itu udah duluan ninggalin dunia ini untuk selamanya, tuturnya pada Andre. Maksud lo? Andre bertanya kembali, karena dirinya belum sepenuhnya paham dengan separuh dari peristiwa yang diceritakan oleh Stephen. Jadi gini, wanita aneh yang udah gue anggap Agatha itu kan datang ke sini bersama Clara. Nah, Clara sendiri itu cerita sama gue bahwa dia itu nemuin tuh cewek sedang ketakutan di kamar mamanya. Bayangin deh sekarang, gue aja sampai gak habis pikir kok, ucap Stephen yang kembali menjelaskan semuanya. Raut wajah Andre yang tadinya teramat penasaran kini telah berubah 360 derajat menjadi sangat kaget.
Jadi maksud lo orang itu adalah... Lelaki itu tidak meneruskan kata-katanya. Ia lebih memilih menutup mulutnya karena takut jika sampai ada yang mendengarkan perbincangan mereka. Stephen mengangguk, menandakan bahwa pelaku yang dimaksud adalah orang yang sama yang ada di pikiran temannya kala itu. Apa lo tahu? Yang lebih mengejutkannya lagi adalah orang yang kita bicarakan sekarang ini juga sudah menjadi tersangka atas penculikan ibu dan bayinya tempo itu, tambah Stephen. Penculikan? Ah iya, aku baru ingat, waktu itu Clara ini juga pernah menceritakan hal ini kepadaku. Wah, kalau begini pasti kasusnya bakalan ditutup, apalagi pelaku kejahatan itu sudah meninggal, iya kan? Papar Andre yang semakin membuat Stephen merasa gelisah. Apa yang lo katakan ada benarnya. Sekarang gue hanya bisa pasrah. Semoga Eyang Rekso dan juga Sarah bisa secepatnya menemukan petunjuk tentang peristiwa sebenarnya yang menimpa Agatha. Hanya ini hal terakhir yang gue harapkan, ucapnya sembari menundukkan pandangannya. Semoga saja, Steph, sahut temannya itu. Oh iya, tadi pas di telepon lo bilang katanya ada yang mau lo ceritain ke gue. Soal apa? Sesaat Stephen ini melupakan sejenak beban pikiran yang membelit hatinya itu. Kini dirinya ini beralih pada informasi yang akan Andre sampaikan padanya. Wajah Andre mendadak berubah menjadi muram dan masam. Nampaknya dirinya juga butuh untuk disemangati. Ia lalu menghela nafasnya. Sebenarnya gue malas untuk nyeritain ini semuanya ke lo. Entahlah, antara malu pada diri sendiri atau karena terdesak oleh keadaan, ujarnya pada Stephen. Dalam dua hal yang disebutkan di atas, itu semua termasuk beda tipis baginya. Ya kalau gitu, lo kan bisa langsung fokus ke intinya aja. Anggap aja itu cuplikan dari seluruh kejadian yang ingin lo ceritain ke gue, jelasnya pada temannya itu. Jadi begini, pagi tadi gue gak sengaja papasan sama Dimas dan juga Marisa. Mereka sedang berboncengan naik motor, paparnya. Oh, jadi intinya lo cemburu sama Dimas gitu? Belum selesai menjelaskan, Stephen dengan sengaja memotong kalimatnya. Seolah-olah kata-katanya itu tengah meledeknya, karena saat ini temannya itu sedang dilanda perasaan cemburu. Andre nampak salah tingkah mendengar ucapan Stephen. Tidak bisa dipungkiri walau dirinya sakit melihat keadaan mereka berdua, namun dalam lubuk hati yang paling dalam, ia masih menyimpan hati dan perasaannya untuk Marisa. Dengerin dulu lah bro, ujarnya menepuk lengan Stephen. Gue mutusin untuk ngikutin mereka berdua, dan ternyata dugaan gue ini benar. Mereka berdua, ya tengah terpergok menyewa penginapan di tempat yang terbilang cukup kumuh. Gue sampai gak habis pikir aja dengan ulah mereka berdua. Mereka berdua juga termasuk abdi negara kan? Harusnya mereka bisa memberikan contoh yang baik dong kalau gitu. Ya bukannya malah bertindak tidak senonoh begitu, lanjutnya. Kali ini dirinya ini nampak mengomel tidak jelas dan turut geram dengan tindakan yang mereka perbuat pagi tadi. Stephen ini kemudian mengernyitkan dahi setelah mendengarkan penuturan yang dilontarkan oleh temannya itu. Wah, gue gak tahu nih harus menanggapi kayak gimana cerita lo kali ini, Andre. Soalnya semua yang lo ceritain itu kan termasuk di luar jam kerja. Yang penting mereka berdua gak mengabaikan tugasnya aja sih, ya sebagai seorang dokter dan juga suster di rumah sakit ini. Mungkin lo hanya terlalu berlebihan kepada mereka deh, atau mungkin hati lo terbawa suasana, ya saat melihat mereka berdua berdekatan. Bukannya memberikan kritikan, Stephen malah terus saja memojokkannya dengan alasan perasaan suka yang masih dimilikinya kala itu. Ah, sudahlah, percuma juga aku menceritakan semua ini. Toh ujung-ujungnya lo malah ngeledekin gue terus dari tadi, sahut Andre. Intonasinya terlihat sedikit ketus terhadap Stephen. Raut wajah kesal pun mulai ditunjukkannya. Hahaha, sorry. Inilah yang gue tunggu dari tadi. Ekspresi wajah lo yang kayak kebakaran jenggot gini nih terlihat lucu sekali soalnya.
ejeknya disertai gelak tawa di bibirnya. Masih sempat-sempatnya lo, Steph. Emang lo gak ngerasa aneh ya dengan sikap mereka berdua? Seru temannya itu. Stephen pun kemudian menghentikan candaannya itu. Kini dirinya dibuat terkejut oleh pertanyaan yang dilontarkan oleh Andre. Sejenak ia berdiam dan nampak tengah berusaha mengingat sesuatu. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-14. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan kisahnya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini, karena semakin mendekati akhir dari cerita ini, banyak plot twist dan juga misteri-misteri yang telah terungkap ya teman-teman. Jadi ya terus saksikan hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.